Nah, kalau kita membiasakan diri mengkritisi diri sendiri, yang pertama itu kritiklah diri sendiri, autokritik. Kalau kita selalu mengkritik diri sendiri, langkah pertama itu selalu mengevaluasi diri sendiri, kita tidak akan menjadi orang yang getol membaca cacat celah orang, kekurangan orang. Itu udah pasti. Itu hukum alam. Kalau menilai diri sendiri sekasar-kasarnya enggak masalah. Nah, supaya kita juga tidak mudah tersinggung kalau dikritik orang. Kalau orang yang enggak pernah evaluasi diri dengan kasar, itu kalau kena masukan sedikit aja dari orang lain tersinggung. Nah, itu orang gampang tersinggung kalau dikritik, diberi masukan atau saran yang halus. Itu tandanya orang yang tidak pernah mau melakukan otokritik atau evaluasi diri. Kalau kita sudah terbiasa melakukan otokritik atau evaluasi diri sendiri, kita lebih cenderung menjadi orang yang low profile, yang andap asor, yang lembah manah. Itu justru akan otomatis juga menebarkan welas asih ke seluruh makhluk hidup. Purnama itu selalu teduh, vibrasinya lembut, penuh welas asih, bisa menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan energinya betul-betul bisa menyebar ke seluruh makhluk, bisa dirasakan sebagai energi yang penuh welas asih, penuh kelembutan. Nah, itu orang-orang seperti itu yang mengaplikasikan sifat rembulan, bisa kita aplikasikan ke setiap individu, tidak harus atau tidak hanya yang punya nama Purnama, gitu kan. Semuanya, misalnya nama Pandu, nama Mas Wul, nama Mas Widi, itu semua bisa kita aplikasikan walaupun laki-laki. Dan Purnama itu memang kesannya agak ini ya, taste-nya agak feminin. Tapi sebenarnya tidak ada feminin maskulin. Di dalam 8 unsur hasta brata itu tidak ada feminin maskulin. Kalau ini Purnomo, jadi ada sifat-sifat seperti itu. Dan Purnomo itu tahu rahasia di balik gelapnya malam. Dia akan cermat, dia akan jeli melihat masalah. Bisa mengurai, bisa mengupas dan kemudian menemukan solusinya. Ini baru salah satu sifat dari elemen jagat raya yang bernama Purnama. Kalau mulat laku jantraning Suryo, matahari, itu kan tegas, keras, disiplin, jujur apa adanya, dan selalu menepati janji. Itu dilambangkan dalam mulat laku jantraning Suryo atau matahari. Harus well prepare, artinya jam berapa kita perlu informasi. Nah, kemarin karena mendadak, di sana sudah jam 4:04 atau setengah 5, baru ngabari jam 6. Waduh, ya kita nggak berani ngebut karena tetap mengutamakan keselamatan semua. Jangan sampai memperjuangkan satu orang tapi yang lain untuk berisiko kan kalau ngebut. Jadi wis sak tekane ning efektif film laku cepet tapi efektif, tapi jangan ngebut. Mas Pandu, Mas Widi mengkoordinasi dengan tiketing kan rumit banget itu karena pesen di aplikasi harus nyetak sana, harus nyegat di sini. Kalau naik dari Umbul Harjari Giwangan ndak akan keburu waktu, nyegat ke Jombor nggak bisa nyetak, bisa hanya nego bisa nyetak tapi harus dipastikan orangnya benar-benar nanti pas jam itu sudah di Jombor. Kalau tidak karyawannya kena ini sanksi 20 kali lipat harga tiket. Wah udah. Jadi pas pulang itu kita dilatih untuk memanajemen situasi secara efektif dan cekatan. Ya seperti itu kan. Ngambil ya udah, turun di mana yang terdekat, nanti naik ojek. Dihubungi nggak bisa, udah naik ojek. Padahal kan minta confirm supaya dipastikan kalau memang sudah menuju ke lokasi penjemputan di Jombor, kalau memang sudah pasti menuju ke sana berani nyetak tiket. Begitu nggak bisa dihubungi, nggak berani spekulasi, wah nanti kalau nggak kena penalti 20 kali lipat, ya wes akhirnya apa? Gagal. Jadi usaha yang gigih itu ternyata emang gagal, dan itu beliaunya harus beli tiket lagi. Tapi ya sudah, kita sudah berusaha maksimal membantu. Kalau dalam perjalanan spiritual, peristiwa yang seperti ini itu kadang ada misterinya. Tidak semata-mata masalah teknis gitu loh Mas. Monggo sambil di santai mawon.
Ini kita harus lebih rileks. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada saat kita melaksanakan ritual itu harus dicari hikmahnya. Ini kenapa saya cerita seperti ini bukan karena apa-apa yang jelek, enggak. Cuma setiap kejadian itu harus kita jadikan sebuah pelajaran dan kita cari hikmahnya. Kita harus terbiasa, membiasakan diri seperti itu supaya kita menjadi orang yang cermat batin, cermat pikir, cermat mata. Kalau ada orang yang merasa kecermatan batin atau kewaskitaan, waskito itu kan awas mata batin, permono awas mata visualnya atau pikirannya, itu kan bakat-bakatan gitu kan. Itu kan memang sudah bawaan lahir, ada yang bilang gitu. Tapi kalau saya katakan ya enggak, karena apa? Yang namanya kepekaan batin, kepekaan pikiran itu kan bisa dibiasakan. Bisa kita bangun, bisa kita bina sejak awal dan tidak ada istilah waktunya terlambat. Kalau kita tidak membiasakan diri mulai sekarang, ya kapan lagi? Tapi jangan pernah merasa ada kata terlambat atau telat. Jadi kapanpun kita mulai tidak ada kata terlambat. Karena ini hanya persoalan membiasakan diri. Makanya saya sering kali di YouTube itu menyampaikan ke sedulur-sedulur, kalau mau cermat membaca bahasa alam atau kita menjadi pribadi yang mampu untuk membaca pertanda alam lewat ilmu titen, nggak perlu ritual khusus, nggak perlu setiap saat semadinda, tapi cukup membiasakan diri. Nah itu. Kalau kita membiasakan diri, mencermati, mengevaluasi hal-hal yang kecil, sedang, sampai besar, nanti kita akan menjadi orang yang selalu terbiasa waspodo atau eling waspodo. Ini bisa sambil menyimak, tapi silahkan sambil didahar, biar lebih santai. Mbak Siska, monggo. Ini ada kue-kue tradisional, monggo. Ada yang puasa? Enggak loh. Kemarin kan ikut Maiso Larung ke Imogiri. Gimana kabar Mas Aswanto? Sehat semua? Yeah. Nah ini kalau kejadian yang seperti kita kisahkan tadi, itu kita ambil hikmah yang paling pahit dulu. Misalnya itu menimpa diri kita. Kita jangan terbiasa menghibur. Kalau tradisi Semitis Abrahami kan biasanya menghibur. Wah ini cobaan karena ini pasti disayang Tuhan, kan begitu. Itu menghibur. Jadi kita bisa besar kepala, merasa diri selalu disayang Tuhan. Dan tidak menyadari apa yang salah diri kita. Jadi ketika kita menggunakan tradisi berpikir menghibur, kita akan menjadi lengah, tidak cermat, bisa kita terlena. Ya kan? Coba kita setiap hari saat mengalami kejadian atau peristiwa yang membuat kita sulit, menderita, kita selalu mengatakan bahwa ini adalah cobaan Tuhan karena Tuhan menyayangi kita. Ya nanti evaluasinya kapan? Kita salah ini kapan? Kok selalu disayang? Kan gitu. Nah, kalau saya justru saya balik. Makanya saya lebih suka menggunakan tradisi analisa dari kejawen yang selalu mengkritisi diri sendiri. Itu jauh lebih baik sehingga tidak ada kebiasaan mengkritisi orang lain. Nah itulah kenapa kalau ada yang, ini maaf ya, ini realitas dan fakta yang terjadi di masyarakat. Kalau kita lihat ada orang yang getol menggunakan simbol-simbol kesucian, simbol-simbol agamis, yaitu bisa pakaiannya, bisa cara ini apa, potongan rambut dan lain-lain. Tapi kadangkala kita menemukan orang itu munafik sekali dan paling gemar menilai, mencacat cela orang lain. Kenapa bisa gitu? Ya karena memang terbiasa itu tadi menggunakan pendekatan yang menghibur diri. Nah, ini persoalannya di mana? Ya di situ akarnya. Nah, kalau kita membiasakan diri mengkritisi diri sendiri, yang pertama itu kritiklah diri sendiri, autokritik. Kalau kita selalu mengkritik diri sendiri, langkah pertama itu selalu mengevaluasi diri sendiri, kita tidak akan menjadi orang yang getol membaca cacat celah orang, kekurangan orang. Itu udah pasti. Itu hukum alam. Jadi kapan kita mulai membiasakan diri? Ya. Nah, itu kalau kita membiasakan seperti itu tentu akan sangat positif dan bermanfaat untuk kita. Kalau saya misalnya yang mengalami seperti itu, saya langsung mengkritik. Contohnya begini, wah mungkin ini aku harus berdharma. Apalagi saat ini
sedang melaksanakan ritual dan ini hitung-hitung buang sebel sial, saya gitu. Jadi kita mengeluarkan lebih banyak untuk apa? Menghilangkan sebel sial, buang sebel sial. Kan orang Jawa selalu bilang gitu ya, kalau ada apa yang hilang, duit hilang atau apa yang hilang, ya udahlah kita ikhlaskan, tak nggo niat buang sebel sial. Itu malah justru bagus. Karena apa? Ya menilai mungkin di diri kita itu banyak kesialan, banyak kotoran atau sengkolo karena kita kadang tidak sadar melakukan kesalahan, tidak merasa kalau kita melakukan kesalahan. Nah itu kan akan muncul karma-karma. Nah itu yang harus ditebus. Atau kalau yang agak lebih halus ya wis mungkin karena kurang amal ya gitu. Atau malah lebih kasar ya ini ya. Lebih halus atau lebih kasar? Kasar ya. Atau ya kita enggak apa-apa kalau menilai diri sendiri sekasar-kasarnya enggak masalah. Nah supaya kita juga tidak mudah tersinggung kalau dikritik orang. Kalau orang yang tidak pernah evaluasi diri dengan kasar, itu kalau kena masukan sedikit aja dari orang lain tersinggung. Nah itu orang gampang tersinggung kalau dikritik, diberi masukan atau saran yang halus. Itu tandanya orang yang tidak pernah mau melakukan otokritik atau evaluasi diri. Ya itu bedanya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan otokritik atau evaluasi diri sendiri, kita lebih cenderung menjadi orang yang low profile, yang andap asor, yang lembah manah. Itu justru akan otomatis juga menebarkan welas asih ke seluruh makhluk hidup. Siapa nama lengkap ini Mbak? Jenengan? Maria Gianti Purnamasari. Gianti Purnamasari. Purnamasari. Santi. Kalau lengkap jenengan? Desmayanti Lydia Sihwan. Sebentar, ini saya tertarik tadi Purnama Santi. Kalau Purnama tahu artinya nggih? Apa? Bulan purnama. Ya, condro. Purnama itu kan condro. Condro. Jadi kalau di dalam Hastobroto itu mulat laku jantraning rembulan atau hambek condro, hambek purnomo. Ibu tahu watak-watak atau karakternya rembulan, tahu nggak? Artinya ibu belum betul-betul mengenal seperti apa potensi dalam diri. Nah, itu kan salah satu dari nilai atau salah satu elemen dalam pusaka Hasta Brata. Hasta itu 8, Brata itu laku. Itu kalau pusaka Hasta Brata itu merupakan wahyu untuk memimpin atau wahyu kepemimpinan. Kalau dalam pewayangan itu wahyu yang diterima oleh Raden Arjuna sebagai penengahnya Pandowo Limo, yang juga pernah diterima oleh Prabu Kresna ya, yang raja di Dwarawati. Itu wahyu Makutarama, itu wahyu untuk memimpin, di dalamnya isinya ada Hastobroto, salah satunya adalah elemen Condro atau Purnomo. Nah ini saya bantu untuk mengurai nggih, sekaligus ini kita belajar tentang Hastobroto. Kemarin kita ulas mulat laku jantraning samudra, jantraning bantala, sekarang kok ketemu Purnomo. Purnama itu selalu teduh, vibrasinya lembut, penuh welas asih, bisa menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan energinya betul-betul bisa menyebar ke seluruh makhluk, bisa dirasakan sebagai energi yang penuh welas asih, penuh kelembutan. Nah itu orang-orang seperti itu yang mengaplikasikan sifat rembulan, bisa kita aplikasikan ke setiap individu, tidak harus atau tidak hanya yang punya nama Purnama gitu kan. Semuanya, misalnya nama Pandu, nama Mas Wul, nama Mas Widi, itu semua bisa kita aplikasikan walaupun laki-laki. Dan Purnama itu memang kesannya agak ini ya, taste-nya agak feminin. Tapi sebenarnya tidak ada feminin maskulin. Di dalam 8 unsur Hasta Brata itu tidak ada feminin maskulin. Nah, di sini mulat laku jantraning Purnomo itu ya digambarkan sifat-sifat rembulan yang selalu memberikan welas asih kepada seluruh titah, kepada seluruh makhluk hidup tanpa pilih kasih. Dan dia akan menjadi penerang di dalam kegelapan. Jadi orang-orang bisa memfungsikan diri sebagai orang yang selalu memberikan penerang kepada siapapun yang sedang menghadapi masalah. Nah, kalau bisa mengaplikasikan lakuning atau jantraning rembulan, ya nanti kita akan semakin banyak dharma, kita seperti orang yang sedang membangun pagar gaib,
tidak bisa dicelakain orang, tidak bisa diinjak sama orang. Siapa yang mencelakai, siapa yang menginjak malah akan terbalik. Dia akan celaka sendiri, akan terinjak sendiri oleh keadaan. Dan sinar rembulan itu adem, jadi bisa menciptakan ketenangan, kedamaian tanpa melalui pendekatan yang keras. Kalau mulat laku jandraning surya, matahari, itu kan tegas, keras, disiplin, jujur apa adanya, dan selalu menepati janji. Itu dilambangkan dalam mulat laku jandraning surya atau matahari. Nah, kalau ini purnomo, jadi ada sifat-sifat seperti itu, dan purnomo itu tahu rahasia di balik gelapnya malam. Dia akan cermat, dia akan jeli melihat masalah, bisa mengurai, bisa mengupas, dan kemudian menemukan solusinya. Ini baru salah satu sifat dari elemen jagat raya yang bernama purnama, dan seorang pemimpin harus bisa mengaplikasikan watak itu ke dalam diri kita sendiri, apalagi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk orang banyak. Kalaupun kita tidak menjadi pemimpin, setidaknya menjadi pemimpin dalam keluarga, untuk keluarga semuanya, ya mimpin suami, ya mimpin anak, dengan tugasnya, dengan tanggung jawabnya masing-masing, sesuai kapasitasnya, kan begitu. Kalau hidup misalnya saya kebetulan sendiri, tidak ada siapa-siapa, ya memimpin diri kita sendiri, karena diri kita sendiri kan memang harus dipimpin. Oleh siapa? Oleh diri pribadi kita yang bernama guru sejati. Karena di dalam diri kita ada guru sejati, sukma sejati. Kalau dalam tradisi Nasrani disebutnya Roh Kudus. Roh Kudus itu roh suci yang juga dinamakan guru sejati atau pancer di Jawa. Itu sebagai salah satu pamomong